Namun demikian diberikan alternatif dengan kata atau. Nah, oleh karena itu ketika KPU menerima pendaftaran bakal calon menggunakan peraturan KPU nomor 19 ya, tahun 2023, ketentuan tentang syarat umur itu tidak ada perubahan. Hanya saja bagi yang belum umur 40 tahun diberikan jalan alternatif. Nah, ini dalam pandangan saudara ahli tadi yang berkali-kali menyatakan KPU salah menafsirkan, ya. Pertanyaannya, ketika ketentuan tentang syarat umur berusia paling rendah 40 tahun di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu dalam pandangan KPU digunakan untuk menerima dokumen persyaratan atau menerima pencalonan yang kemudian kategorinya adalah apakah dokumen syaratnya lengkap atau tidak. Yang kedua, untuk memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidak, yang bagian akhir itu ditetapkan pada tanggal 13 November 2023 dan peraturan KPU sebagai perubahannya itu diundangkan pada tanggal 3 November 2023. Artinya sudah menggunakan ketentuan yang dilakukan perubahan menyesuaikan norma di dalam pertanyaannya Bapak, pertanyaan Bapak. Ya, pertanyaan saya, karena ahli tadi mengatakan bahwa KPU salah prosedur, pertanyaan ya, saya nanti Bapak kan punya ahli, punya saksi juga bisa untuk mengkanter itu kalau tidak benar. Ya, karena beliau menyatakan itu kan saya bertanya. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 227 berkaitan dengan dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepada KPU itu ditentukan bahwa salah satunya adalah surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU. Ini menurut undang-undang. Kemudian itu pun dirujuk kembali di dalam PKPU nomor 19 tahun 2020. Ya, kita kembali ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman tadi menarik ya, disinggung mengenai prosedur KPU begitu, yang kemudian ini dinilai ada beberapa hal yang dianggap tidak on track begitu. Kalau dari pandangan Pak Sulaiman sendiri seperti apa? Ya, ini memang jelas juga kalau kita lihat putusan DKPP. Jadi putusan DKPP itu mengatakan bahwa KPU, Komisioner KPU telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tata kelola pemilu gitu ya. Dan untuk itu sudah diberikan sanksi peringatan berat gitu ya. Nah, tapi kita juga tidak melihat DKPP mengatakan bahwa pencalonan itu tidak sah gitu loh. Nah, jadi memang itu keliru dan kita hormati putusan DKPP dan sudah diberikan sanksi. Tetapi atas pencalonan dari pasangan calon 02 sendiri nggak ada persoalan menurut putusan DKPP gitu. Nah, itu juga kan sebenarnya merujuk kepada putusan MK sendiri nomor 90 itu sendiri. Oke. Ya. Kalau dilihat dari apa ya, mungkin unsur-unsur yang sebenarnya itu harus dipenuhi menjelang mungkin sidang sengketa, atau mungkin kalau kita tarik lagi ke awal mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi menjelang pemungutan suara atau pilpres itu sendiri, dari kacamata hukum tata negara sendiri sudah sesuai prosedurkah semuanya? Ya, kalau bicara sesuai prosedur kan memang harusnya peraturan KPU itu sendiri kan dirubah dulu. Kan itu pendapat banyak ahli juga. Dan karena dia tidak merubah, maka DKPP memberikan sanksi itu kan, teguran dan sanksi. Nah, itu seyogyanya memang harus dirubah dulu. Tapi kemudian pada saya ikuti betul waktu ditanya Ketua KPU kenapa tidak dirubah dulu PMK nomor 19, dia bilang kita menjalankan undang-undang, toh nanti bisa dirubah. Toh bukan, putusan MK nomor 90, kita menjalankan itu dan itu sudah final binding gitu loh. Nah, jadi ketika kemudian secara prosedural itu tidak dilakukan, ya memang ada persoalan di situ. Tetapi secara keseluruhan, toh pencalonannya kemudian diterima kan gitu. Dan kemudian sampai kepada proses pemilihan lah gitu. Nah, tapi memang ada catatan di situ menurut saya.
Oke, tapi kalau kita berbicara mengenai keperluan atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sidang sengketa ini, apakah semuanya juga sudah sesuai kalau menurut Pak Sulaiman sendiri? Nah, itu kan didalilkan oleh para pemohon bahwa ada cacat prosedur. Nah, kalau bicara cacat prosedur pasangan ini, itu sudah terjawab semuanya. Antara lain ketika pengambilan nomor, ketika debat, itu ada 6 sesi ya. Itu kan tidak ada komplain, tidak ada keberatan dari paslon 1, paslon 2. Itu yang disebut dengan silent silent concern ya, penerimaan dan persetujuan diam-diam, tidak ada keberatan gitu. Nah, yang kedua, kenapa nggak dipilih misalnya untuk mengajukan gugatan tun gitu. Nah, saya tidak mendengar ada gugatan tun terhadap penetapan paslon 02 itu sebagai capres-cawapres untuk 2024 itu. Padahal itu peluang sebenarnya. Dan tun akan melihat betul bahwa itu. Apa yang bisa dilakukan dengan gugatan tun itu? Kalau gugatan tun kan artinya keputusan tun itu menyalahi ketentuan undang-undang, gitu ya. Nah, kan dalam undang-undang pemilu mengatakan harus dirubah dulu peraturan teknisnya. Ini tidak dirubah, sehingga ada peluang sebenarnya waktu itu penetapan itu untuk kemudian dibatalkan. Apa pertimbangannya untuk mungkin tidak dilakukan? Ya, kalau pertimbangan yang saya dengar waktu itu dari Ketua KPU bahwa ini kan menjalankan undang-undang, itu masalah teknis aja. Nah, tapi atas tindakan itu kan mereka sudah dikenakan sanksi, gitu loh. Sanksi berat gitu ya. Nah, itu jadi persoalannya itu tadi, kenapa tidak digunakan hak untuk mengajukan gugatan ke tun supaya dibatalkan pencalonan pasangan nomor 2 karena cacat prosedur. Jadi ini udah lancung istilahnya, udah kelewat kan gitu. Nah, dipersoalkan ketika udah kalah kan. Nah, ini kan menggelitik juga. Seandainya yang menang 01 misalnya, apakah ini akan dimajukan juga ke MK? Saya nggak yakin gitu. Atau 03 menang, apakah persoalan prosedur ini yang dianggap cacat misalnya akan dimunculkan juga gitu. Oke. Kalau kita melihat jalannya sidang pada hari ini kan ini masih mendengar dari saksi, ahli maupun juga fakta. Nanti untuk kedepannya ini seperti apa? Karena kan mungkin masyarakat juga banyak yang awam ya Pak ya berkaitan dengan jalannya sidang sengketa ini sendiri. Tahapan setelah ini? Ya, yang jelas kan ini seluruh saksi-saksi akan dihadirkan. Kemudian hari Jumat sesuai berita yang saya lihat kemarin, Ketua MK mengatakan akan memanggil 4 menteri. Ya, itu yang menghadirkan menarik, 4 menteri. Ya. Sebenarnya menghadirkan siapapun itu hal biasa. Tapi untuk yang 4 menteri ini kan belum pernah. 4 menteri ini belum pernah, menjadi luar biasa dia. Betul. Nah, jadi tapi memang undang-undang MK sendiri mengatakan MK berwenang untuk memanggil siapapun untuk dihadirkan di pengadilan MK, di persidangan MK. Nah, yang kedua adalah kalau dipanggil tidak datang itu bisa dipaksa. Nah, jadi saya yakin 4 menteri itu akan hadir. Nah, poinnya apa yang akan disampaikan oleh 4 menteri ini? Tersebut ya. Yang notabene masih di bawah kabinet Presiden Jokowi gitu. Itu tapi kalau dari dari sisi pengadilan atau hukum tata negara sendiri masih sesuai dengan aturan ya. Ketika masih menjabat sebagai menteri kemudian dihadirkan sebagai saksi dalam permasalahan itu jelas itu pasal 11. MK berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, warga negara. Itu memang pengadilan begitu. Nggak bisa karena alasan menjabat, karena tidak ada imunitas kan. Nah, gitu. Kalau dilihat dari signifikansinya Pak Sulaiman, ini seperti apa dengan pemanggilan 4 menteri ini? Apakah akan mempengaruhi hasil dari Pilpres kemarin? Bisakah dari seorang 4 menteri ini? Kalau dari sisi signifikan, ya kembali ada 2 perspektif. Ya, kalau perspektif pemohon, pemohon kan akan mencoba menggali keterangan yang akan menguntungkan permohonannya, memperkuat dalil-dalil dia kan gitu. Tapi kalau melihat posisi para menteri ini yang notabene adalah bagian dari pemerintahan, kan bisa jadi menteri mengatakan bahwa ya itu sesuai dengan peraturan, itu sesuai dengan tupoksi, itu ada undang-undangnya, ini sudah dibahas di DPR. Artinya kan sama saja. Ya, bisa jadi ini malah melemahkan dalil dari pemohon sendiri, bisa jadi gitu ya. Hasilnya tidak berubah apapun. Tidak berubah apapun gitu loh. Nah, tapi intinya kan
dalam hal ini yang paling penting adalah majelis atau mahkamah itu ingin mendengar sebanyak mungkin keterangan, melihat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan para saksi itu dengan bukti-bukti pendukung. Ya. Nah, Baik. mau enggak? Baik, kita akan lanjutkan tentunya ya Pak ya perbincangan karena saat ini sidang sengketa Pilpres 2024 juga masih berlangsung. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News TV One.